Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo semuanya. Kami dari kelompok 13 akan mempersembahkan video yang berjudul Bahasa sebagai alat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Kanaya Dwi Mutia, lalu ada Renata Syifa Afiandri, dan Kansa Fatawa Fizien. Selamat menonton! Baik, saya Renata akan menjelaskan slide pertama yang berjudul Hakikat Bahasa sebagai Alat Berpikir. Bahasa adalah alat esensial yang memiliki dua fungsi utama atau dwifungsi yang saling terkait, yaitu secara alat berpikir internal atau kognitif dan alat komunikasi eksternal atau sosial. Secara kognitif, bahasa berfungsi sebagai alat utama untuk mengolah, menstrukturkan, dan mengorganisasi gagasan di dalam pikiran menurut Badudu. Sedangkan menurut Vygotsky, melalui bahasa manusia membentuk konsep dan kategori untuk memproses informasi. Jadi, artinya kemampuan berpikir sangat bergantung pada kemampuan berbahasa. Secara sosial, bahasa berfungsi sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan dan memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa menghubungkan dunia kognitif dan sosial. Selanjutnya, slide kedua akan dijelaskan oleh Kanaya. Baik, saya akan membacakan slide kedua yang berjudul Bahasa dan Kemampuan Berpikir Kritis. Bahasa memiliki peran ganda dan fundamental. Sebagai alat berpikir internal, bahasa adalah alat utama kognitif untuk mengolah, mengstruktur, dan mengorganisasi ide dan konsep di dalam pikiran. Kedua, yaitu bahasa sebagai sarana berpikir kritis, di mana bahasa yang reflektif dan argumentatif adalah wadah untuk mengasah dan mewujudkan berpikir kritis. Dan yang terakhir, dwifungsi yang saling melengkapi, seperti yang dijelaskan oleh Renata, di mana bahasa adalah jembatan yang menghubungkan dunia kognitif dan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah fondasi di mana pemikiran dibangun, diorganisasi, dan dipertajam menjadi penalaran yang kritis dan logis. Selanjutnya, slide terakhir akan dijelaskan oleh Kansa. Silakan. Baik, saya Kansa Fatawa akan menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi dalam bahasa. Bahasa adalah media utama yang merefleksikan dan memicu kreativitas serta inovasi dalam berpikir. Sebagai inti kreativitas linguistik yang dimana kreativitas dalam bahasa memiliki arti kemampuan menggunakan bahasa dengan cara baru dan orisinal untuk menciptakan makna baru. Hal ini disebut dengan berpikir inovatif yang dijelaskan oleh Lestari. Lalu ada indikator berpikir kreatif yang dimana kreativitas memiliki 4 dimensi utama menurut Munadar, yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. Selanjutnya, peran bahasa menjadi alat untuk memunculkan kreativitas, inovasi di bidang seni, pemasaran, ataupun akademik. Yang terakhir, yaitu fungsi inovatif yang diwujudkan melalui penciptaan solusi baru, contohnya seperti dari karya ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa penguasaan bahasa secara fleksibel dan orisinal adalah kunci untuk mengekspresikan dan mendorong kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Dapat dilihat di berikut contoh implementasi bahasa yang kritis, kreatif, dan inovatif. Ada 4 bidang, yaitu bidang dunia akademik dengan contoh implementasi
penulisan artikel ilmiah. 2. Digital dengan contoh implementasi konten edukatif dan inspiratif. 3. Dunia sastra dengan contoh implementasi mengolah isu sosial dengan gaya bahasa baru. Dan yang terakhir yaitu diskusi dengan argumen yang logis serta santun menggunakan bahasa yang efektif. Sekian persembahan video dari kelompok 13. Kami mohon maaf jika ada salah atau kekurangan dari video kami. Bila para penonton memiliki waktu luang, kami akan sangat berterima kasih jika kalian memberikan saran dan kritik di kolom komentar terhadap hasil dari video kami. Kami dari kelompok 13 izin menutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.